Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Aku sebenarnya kaget ya, kenapa Gus Falak ini gak pernah ngonten sekarang. Dia itu biasa ngonten di TikTok, di YouTube juga sama. Biasanya nge-live di TikTok, nanti hasil live-nya itu biasanya di-upload di channel YouTube-nya dia. Keluarga kami itu pembenci Rasul, pembenci Habib, padahal kami sama sekali tidak ada kebencian sama sekali. Itu salah satu framing. Jadi ketika kami mengkritik Habib, seolah-olah diposisikan kami membenci Rasul. Ternyata apa ya? Setelah aku dengar kabar berita sekaligus video, karena itu yang video itu di channel Brodirin, itu adalah teman deketku, teman main ya. Nama channelnya Brodirin, nanti kita tonton bareng-bareng ya. Ternyata Gus Falak ini mendapat kayak intimidasi lah, teror atau intimidasi. Sebenarnya sama, kalau cerita intimidasi, teror, aku pun dulu udah kenyang teman-teman. Dari awal ya, dari awal-awal itu dulu aku udah bener-bener kenyang di teror, diintimidasi. Tapi kalau aku pribadi, ketika ada yang neror, ada yang intimidasi, aku anggap itu jangkrik lagi ngerik. Kalau kata siapa? Topik ya, si Topik itu, Topik Saigab, itu tesis ilmiahnya Kiai Imad adalah jangkrik ngerik ya, jangan didengarkan. Ya sama gitu, aku juga ketika mendapat ancaman teror itu aku anggap jangkrik ngerik, yang suaranya nyaring dan enak buat tidur gitu, sama sekali nggak punya rasa takut gitu. Jadi ketika ada teror, ada ancaman, ketika diri kita lemah, mental kita lemah, ya udah, kita pasti tutup akun. Itu udah jaminan. Jadi banyak lah orang-orang yang ngomong di TikTok, lalu di intimidasi, dipersekusi, itu langsung apa ya? Langsung tutup akun, mereka nggak membahas lagi. Tapi alhamdulillah aku teror-teror itu aku anggap suara jangkrik lagi ngerik, yang suaranya nyaring dan enak buat tidur teman-teman. Dan ternyata Gus Falak ini sama, mendapat teror yang membuat Gus Falak ini nggak ngonten lagi atau berhenti ngonten. Ya mudah-mudahan buat sementara sih, buat sementara waktu, nanti kedepannya dia bisa ngonten lagi seperti biasa. Jadi nggak usah takut Gus Falak ya. Kebetulan Gus Falak ini rumahnya itu masih di wilayah Tegal dan nggak jauh dari rumahku. Aku belum kenal sih sama Gus Falak sih, tapi rencana ya insya Allah nanti aku pengen ketemu lah, pengen ngobrol-ngobrol. Karena Gus Falak ini pernah nge-hashtag aku ya di tab komunitas channel YouTube-nya dia. Tapi setelah aku lihat itu nggak lama tag tersebut dihapus. Seingat aku sih Gus Falak ini memberitahu kalau aku bukan budak Yaman gitu, dalam incaran para muhibin. Nah setelah aku baca, terus nggak lama dihapus, aku lihat lagi udah nggak ada. Jadi kalau ancaman-ancaman begitu, sekali lagi buat Gus Falak ya, kalau aku pribadi nggak pernah takut, dari dulu nggak pernah takut dan nggak punya rasa takut sedikit pun ya. Oke teman-teman, ceritanya seperti apa, kenapa Gus Falak ini nggak ngonten lagi, simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Keluarga kami itu pembenci Rasul, pembenci Habib, padahal kami sama sekali tidak ada kebencian sama sekali. Itu salah satu framing. Jadi ketika kami mengkritik Habib, seolah-olah diposisikan kami membenci Rasul. Kiai Imad juga gitu, kalau lo Habib Rizik, lo Bahar, lo Topik, lo Nopel,
lo Umar bin Habib, lo mengaku punya nasab, mana datang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Bro Dirin. Biasa kita akan coba bincang-bincang ringan, serius, tapi menusuk tajam. Karena ada beliau ahlinya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersama dengan Gus Muda yang lagi viral, yang berapa kali pernah di framing sama kaum Balawi dan para mukibin. Kita akan coba korek bagaimana sih kejadiannya, dan kita juga minta tanggapan dari Kiai juga nih, Kiai Sarifudin yang sudah kita kenal semuanya, bagaimana tajamnya beliau gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi aja sebagai kata pengantar, bahwa hari ini tanggal 10 April itu kita kedatangan tamu, host TikTok fenomenal Gus Muhammad Yu'la, yang kalau live itu viewernya mulai dari 200 sampai 3K, walaupun belum 30.000, tapi sudah lumayan. Karena memang kalau live itu dia narasi tunggal, jarang terima tamu. Tapi akhir-akhir ini kedapatan kisaran 30 bulan out gaib dari alam TikTok dan alam YouTube. Tentu banyak sekali pengamat pernasaban mencari-cari keberadaan Gus Muhammad Yu'la. Apakah karena dari sosok ganteng dan pinternya kemudian terpikat dengan Habibah, ataukah sudah dikasih mobil Alphard palsu sebagai mana si Ompong yang konon infonya juga dapat Alphard palsu dari cucu palsu. Jadi mungkin itu Gus Yu'la sebagai prolog. Kemana saja sampean Gus, kok nggak aktif di media sosial? Coba ceritakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kencang suaranya Gus, sampean tidak lagi dipersekusi, panjenengan malah sedang saya perkosa untuk segera nikah. Di kesempatan momen kali ini, alhamdulillah saya bersama dengan Kiai Syarif. Alhamdulillah kita satu podcast bareng. Kebetulan kita bertemu dalam satu momen yang memang sangat indah ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Jadi polemik nasab ini sebenarnya pertanyaan yang kontroversial juga ya. Karena saya nggak menyangka Kiai Syarif akan bertanya seperti ini di dalam podcast. Karena sebelum podcast saya tanya ke beliau, Kiai pertanyaannya apa saja? Nanti aja sambil ngalir ya. Jadi saya belum siap-siap. Jadi ini jawaban yang tidak ada persiapan sama sekali. Jadi mohon maaf barangkali ada sedikit kekeliruan dari bahasa-bahasa saya yang menyinggung jenengan-jenengan semua. Jadi masalah saya hengkang dari dunia TikTok, dari dunia YouTube, muka saya nggak ditampilkan lagi, ya begitu ya, selama lebih dari 3 bulan. Ada banyak pertimbangan dan juga banyak hal, ya Pak Ustadz. Kiai, Mas Bro. Ada banyak pertimbangan. Salah satunya pertimbangan yang saya pikirkan adalah muka saya itu ditandain. Jadi ada beberapa orang yang memang saya nggak sebut namanya, jadi tolong jangan pikiran kemana-mana. Ada 1-2 orang, nggak banyak, yang mengancam ingin menyebar wajah saya. Ada yang memframing keluarga saya dengan macam-macam, ada. Tapi itu hanya oknum-oknum dari kalangan mereka, nggak lebih dari 10 orang kok. Tapi itu semua sangat mengganggu pemikiran saya secara pribadi. Tapi kalau berupa ancaman ya macam-macam lah. Ada beberapa oknum, banyak bahkan. Ketika saya berbicara tentang salah satu Habib dari Surakarta, itu kan ada lebih dari 100 pesan yang masuk ke saya dari kalangan mereka. Ada yang saya blokir, ada yang saya biarkan, ada yang saya buka. Orang-orang yang bahasanya baik, kalangan mereka,
kalangan Ba'alawi atau kalangan yang muhibbin, tapi kebanyakan Ba'alawi yang hubungin saya. Yang bahasanya baik saya terima, tapi kalau bahasanya langsung menghina keluarga saya, menghina saya, ya itu biasanya saya blokir. Tapi kalau bahasanya datar saja, itu biasanya saya diamkan. Jadi kalau kalian pengen menghubungi saya atau pengen ya ngobrol, ya bahasanya yang baik begitu ya. Jangan menghina, apalagi sampai mengatakan saya mirip sesuatu yang memang sangat hina sekali, yaitu ya begitu-begitulah, saya dimiripi dengan sesuatu yang begitu. Jadi itu salah satu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya setelah saya itu nggak aktif memunculkan muka di TikTok maupun YouTube. Ya kurang lebih begitu dia, Sarip. Baik. Tekanan apa? Apakah telepon, apakah voice note, ataukah tulisan chattingan WA misalkan ngancam, hei Muhammad Yu'la, diem kamu, nggak usah gedabrus, nggak usah nyap-nyup di TikTok atau YouTube. Mungkin kalau kamu gedabrus lagi, nyap-nyop lagi, nyerang Habib lagi, nanti kamu akan saya pukulin misalnya. Itu ada nggak seperti itu? Kalau bahasa-bahasa pukulin atau bunuh-bunuhan, itu bahasa yang memang belum saya temui. Ada satu dua, tapi nggak saya bales, hanya lewat komentar-komentar saja sih. Jadi nggak terlalu saya gubris kalau lewat komentar. Tapi kalau yang DM, itu kebanyakan memang ancaman bukan secara fisik, tapi secara mental. Tapi nggak saya ladenin juga. Tapi itu sangat mengganggu karena di luar juga memframing orang tua saya dengan macam-macam. Apa? Contoh framingannya apa? Jadi seolah-olah keluarga kami itu pembenci Rasul, pembenci Habib, padahal kami sama sekali tidak ada kebencian sama sekali. Itu salah satu framing. Jadi ketika kami mengkritik Habib, seolah-olah diposisikan kami membenci Rasul. padahal kami semua itu nggak ada yang membenci Rasul. Kami hanya mengkritik Habib yang mengaku cucu Rasul. Tapi karena muhibbin ini kan berpikiran bahwa yang namanya Habib itu dzurriyyah Rasul. Bahkan ada yang menisbahkan sampai Ahlul Bait Rasul. Ahlul Bait itu kan disucikan. Sesuatu yang berhubungan langsung dengan Rasulullah, nyambung. Jadi ketika sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah disakiti menurut mereka, Rasul juga sakit. Makanya mereka berpikiran yang mengkritik Habib, yang menghina Habib disebut membenci Rasul. Nah, jadi mereka analoginya kalau kamu punya cucu-cucunya disakitin gimana? Ya itu kan susah kalau begitu. Karena kita nggak meyakini, dia meyakini. Nah, saya nggak sebut nama siapapun ya, itu ya. Kurang lebih begitu ya. Oh gitu. Padahal pada kenyataannya justru Ba'lawi itulah yang membenci Rasulullah. Bahwa Habib itulah kelompok yang selama ini merendahkan, menghinakan para keturunan Rasulullah yang asli. Justru para Habiblah bahkan ada kedapatan rekam jejak di mana pimpinan Robitoh Alawiyah yang nama aslinya Pak Rokim, lalu sekarang dikenal dengan Habib Tokib apa Habib Topik itu, As-Sugab apa As-Segab, saya nggak kenal sih masalahnya. Itu saya dapat rekam jejaknya di video, dia dengan pongahnya, dengan sombongnya, dengan tololnya, sekali lagi dengan tololnya menyatakan bahwa ulama hanya sebagai pengawal Habib. Ini omongan orang tolol, omongan orang bodoh, ucapan manusia yang melanggar konstitusi hukum syariat. Kita semua umat Islam tahulah di dalam bersyariat berpedoman kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, kemudian ijma' qiyas. Sementara Al-Quran menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan ulama itu pada wilayah, pada makom, pada kedudukan yang lebih tinggi dari hamba. Dari sekian banyak hamba Allah, yang paling takut kepada Allah disebut ulama. Al-Quran bilang seperti itu.
Al-Quran adalah kalamullah. Pak Rokim mengatakan ulama sebagai pengawal Habib. Lalu kebodohan yang kedua, Pak Rokim itu malah berani mengatakan bahwa yang namanya hukum makruh adalah ketika dilakukan mendapatkan dosa dan ketika ditinggalkan berpahala. Ini bodoh, kok nggak kurang-kurang, heran saya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Lalu selanjutnya gini ya, berdasarkan data ya, kembali kepada hal yang urgen, di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kelahiran 1976, itu hanya menyampaikan informasi, menyampaikan data dari sumber kitab-kitab yang valid, dari kitab As-Sabat wal Muson, dari kitab Asy-Syajaratul Mubarakah, dan kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, di mana di kitab-kitab yang tua, kitab-kitab yang sezaman dan yang mendekati zaman, tidak disebutkan nama Ubaid sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa. Artinya logika kita berjalan. Ibarat orang misalkan selama ini, apa itu Pak Rizik Syihab, apa itu Bahar Smith, dan termasuk Nopel Al-Ngidrus, apa Al-Gedabrus itu yang katanya orang Solo, yang bagi yang mengkritisi Habib itu berarti iblis, berarti setan. Padahal yang ngomong itu kan saudaranya setan, saudaranya iblis sebenarnya kan. Artinya betapa mereka itu merasa menyanjung dirinya, melebihkan dirinya, cenderung menghinakan di luar kelompoknya. Dan bahkan mengaku di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami nasabnya nyambung kepada Rasulullah. Ketika bilang kami, kullu mudda'in mumtahan. Setiap orang yang mengaku atas sesuatu mesti diuji. Misalkan Gus Yukla datang ke sini pakai motor bagus, apa itu NMAX, harga 30 juta. Aku nanya, Gus, motor siapa? Sampean jawab, motor saya. Saya berhak dong. Coba tunjukkan STNK-nya. Berhak. Saya kan hanya nanya STNK-nya mana, Gus Yukla. Kiai Imad juga gitu. Kalau lo, Habib Rizik, lo Bahar, lo Topik, lo Nopel, lo Umar bin Habib, lo mengaku punya nasab, mana datanya? Itu saja. Dan itu Kiai Imad mengambil daripada rujukan ulama-ulama terdahulu. Jangan kemudian malah difitnah Kiai Imad menyalahi Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Imad menyalahi Mbah Nawawi, Kiai Imad menyalahi daripada Mbah Khalil. Jangan seperti itu, toh faktanya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Nawawi, Mbah Khalil tidak ada satupun rekam jejak para beliau ulama Nusantara mengisbat nasab Habib nyambung ke Rasulullah. Enggak ada. Sekali lagi enggak ada. Dan batalnya nasab Habib tidak tersambungnya Ba'lawi ke nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membatalkan bukan Kiai Imad. Yang membatalkan itu datanya memang. Jadi memang karena orang dua STN, kamu ngaku-ngaku motornya nyong kayak gue. Cuma ilo kan kemudian nyong pan galak berarti raimu nyolong, ya orang mungkin lah. Dan hal ini terjadi untuk Indonesia, ini adalah kejadian yang ketiga kalinya. Pertama, itu di zaman 1910 sampai dengan 1930 yang dilakukan oleh pimpinan Al-Irsyad yang namanya Haji Surkati. Itu persoalannya hanya apa? Di mana pimpinan Al-Irsyad waktu itu berfatwa bahwa keturunan Nabi yang wanita boleh saja nikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Nabi. Sementara Ba'lawi mengatakan haram. Itu yang sehingga membuat gaduh sampai kurang lebih 20 tahun.
Dan keluarga Al-Irsyad, saya yakin keluarga besar Al-Irsyad sampai hari ini, di mana isinya ada Baswedan, ada Basalama, ada Al-Qadiri, dan lain sebagainya, mereka sudah paham kok bahwa Ba'lawi itu memang nggak punya data valid ketersambungan nasab ke Rasulullah Muhammad SAW. Saya punya banyak kok teman-teman masyayikh atau wong-wong Arab Tegal. Wong Tegal kan perak Al-Irsyad. Di antara pusat Al-Irsyad nang Indonesia, di antara lain Al-Irsyad tuwae nang Tegal. Lah nek wis cilik wis diguyoni dening para Al-Irsyad sing asli ala royal ngaku putunan Nabi Muhammad. Ngising dora cewek paribasane kaya kowe. Tegal kan lambene kan bocor halus, kadang-kadang ya bocor kasar. Tapi wis biar blowak cangkeme wong Tegal kuwi blowak wis apal langgere bicara Al-Irsyad. Habib kuwi nang mata lah selak apa-apane. Itu kejadian pertama oleh tokoh Al-Irsyad. Yang kedua, tahun 1932 di mana the founding father Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama 25 ulama besar. Disebut di situ nama-namanya diantaranya Mbah Kiai Haji Dimyati Termas. Oh, nggih. Itu bikin Basul Masail atas permintaan Belanda, di mana Ba'lawi waktu itu konon meminta disebut bahwa Habib itu keturunan Nabi. Lalu 25 ulama itu termasuk Mbah Hasyim itu Basul Masail kemudian menginformasikan bahwa untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah, yakni putranya Hasan Husain, disebut hanya dengan 2 nama. Sayyid untuk yang Al-Hasan bagi nama laki-laki, Sayyidah bagi wanita yang nyambung ke Imam Hasan. Itu istilah pertama Sayyid. Istilah yang kedua, Syarif bagi yang ke Al-Husain, dan kalau itu laki-laki, Syarifah kalau itu wanita. Nggak dikenal istilah Habib. Itu loh rumusan baku, manuskripnya ada. Jadi jangan kemudian tiba-tiba menyalahkan, kemudian men-framing Kiai Imad sampai menuduh Kiai Imad anak zina. Oh, jangan seperti itu, bro. Nggak boleh ketika Anda menuduh Kiai Imad anak zina, itu berarti Anda qadzaf. Lalu ada yang berkata begini, lah enggak, kenapa kemudian Kiai Imad itu dituduh menjadi anak zina? Ya karena memutus mata rantai silsilah Ba'lawi tidak nyambung ke Ahmad bin Isa. Ya memang bukan. Yang namanya Ubaid itu bukan bin Ahmad bin Isa, tetapi Ubaid itu sendiri di dalam salah satu kitab namanya Tuhfatuz Zaman, abad 9 kalau nggak salah atau abad 10, itu disebutkan bahwa yang namanya Ubaid itu bin Isa. Itu ke atasnya nanti bin Ham bin Aun, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.